Alhamdulillah diberikan untuk seluruh peserta dari program internship diharapkan dapat segera lebih dari ataupun keluar dan untuk dibantu Anda. Kita alhamdulillah diberikan kepada semua pemain dari internship atau program itu. Kami mengucapkan lagi yang untuk menuju kepada keluar kembali. Kita alhamdulillah diberikan kepada seluruh peserta dari satu yang dapat banyak bagus ini satu dua
Buka saja ya. Kayak nama ada di band Jawa. Kayak mama tuh hati. Depan. Nama timun di atas ikan pari. Itu ikan pari. Ada itu ikan pari. Ikannya banyak deh, Pak. Enak ya mama. Wah, suka. Salah ya, kembali. Iya. Iya. Kalau mati nggak bisa pesan juga kenal ya? Bisa pesan nggak ya? Jual kan? Ya, apa yang buru-buru gitu? Say hi. Ya, itu apa? Say hi. Sore. Oh, ini. Ini kapi, rock. Loh. Say hi. Oke, halo semuanya, selamat pagi. Wah, masih kurang semangat nih, masih pagi-pagi tapi suara udah lemes aja. Diulang sekali lagi ya. Selamat pagi. Pagi. Oke, untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pengunjung yang
dan telah hadir di depan dari akuarium utama Antikit, di mana kita akan sama-sama nih menyaksikan acara pemberian makan yang akan segera berlangsung. Nah, nantinya kita akan menghadirkan 2 penyelam profesional dari Siwot Ancol Aquarium yang akan masuk ke dalam dari akuarium dan menyuapi ikan-ikan yang ada di dalam dari akuarium ini. Nah, tapi sebelum itu nih kita bisa lihat pengunjungnya belum hadir, salah maaf ya. Jadi saat ini penyelamnya belum hadir nih, pengunjung bisa dilihat saat ini belum hadir penyelamnya. Saat ini penyelam masih menyiapkan diri di belakang dari akuarium, yaitu baju penyelamnya, tabung oksigen dan juga makanan dibawakan. Tapi sebelum itu perkenalkan dulu, nama saya Kak Aba Abdurrahman selaku staf edukasi dari Siwot Ancol Aquarium. Nah, di mana Kak Aba akan menemani pengunjung dan memberikan sedikit informasi tentang akuariumnya, tentang ikan-ikannya dan tentang kakak penyelam serta makanan dibawakan oleh kakak penyelam kami nanti. Nah, tapi saat ini kakak penyelam kami belum hadir. Kak Aba ingin menjelaskan sedikit tentang akuariumnya terlebih dahulu. Nah, kita sudah di hadapan dari akuarium utama Siwot Ancol Aquarium, di mana akuarium ini memiliki luas dari belakang sampai ke depan itu panjangnya 38 meter dan luas sampingnya itu 24 meter. Jadi sekitar luas itu sekitar setengah lapangan sepak bola. Dan juga nih ke dalamnya juga bervariatif dari belakang sampai depan. Ini takutnya nanti dikira kayak orang gini ya. Dan di depan ini 7 meter dalamnya, dan sekaligus di dalam sini itu adalah air laut asli dengan jumlah itu 5 juta liter air pengunjung. Wah, tapi saat ini nih, bisa kita lihat nih, saat ini kakak penyelamnya sudah mulai sedikit hadir, sudah terlihat nih gelembung-gelembung air di belakang dari kakak penyelam ini nih. Nah, ini adalah air dari kakak penyelam Siwot Ancol Aquarium. Nah, saat ini sebentar lagi hadir nih ke depan dari kita semua atau ke hadapan dari kita semua. Nah, saat ini sudah hadir nih di depan kita, dan juga saat ini sebentar lagi akan hadir nih. Boleh dong kasih lambaian tangan nih, sapa-sapa sedikit untuk kakak penyelam dari Siwot Ancol Aquarium. Halo kakak penyelam, selamat pagi. Oke. Nah, satu lagi nih kita masih menunggu. Wah, ada di sebelah sana ternyata. Oke, kakak penyelam halo. Oke. Nah, kita sudah kehadiran 2 penyelam profesional dari Siwot Ancol Aquarium. Nah, di mana saat ini yang hadir ini adalah Kak Chandra dan juga Kak Hilal pengunjung. Nah, saat ini Kak Chandra dan Kak Hilal ini membawakan makanan, di mana masing-masing kakak penyelam kami ini membawakan 1 buah ember berisikan makanan, yaitu potongan-potongan ikan segar. Nah, di mana saat ini di ember ini isinya adalah potongan ikan segar dengan berat itu mencapai 25 kg. Jadi total 2 ember ini adalah 50 kg banyaknya. Dan juga isi dari ember ini adalah dari ikan selar kuning, ikan kembung, ikan tongkol, oktopus atau gurita yang sudah dipotong-potong, dan juga udang yang sudah dikupas pengunjung. Jadi dalam sehari ini ternyata ikan-ikan atau biota-biota dalam akuarium ini 50 kg itu tidak cukup. Dalam seharinya mereka diberikan makan sebanyak 100 bahkan sampai 150 kg pengunjung. Banyak sekali nih. Jadi dalam seharinya diberikan makan sebanyak 2 sampai 3 kali pengunjung. Kita sudah berkenalan dengan makanan dan juga kakak penyelam. Kita juga berkenalan nih dengan biota-biota yang sudah hadir di hadapan kita semua. Ada yang besar dan juga ada yang kecil. Mari kita berkenalan dahulu nih dengan yang bentuknya besar-besar dan tubuhnya ada warna putih yang di bawah dari tubuhnya. Yang saat ini sudah hadir banyak sekali di depan kita. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ekor yang sudah hadir di depan dari kita. Nah, saat ini yang ada di depan kita ini adalah jenis dari ikan pari, dan jenisnya itu adalah ikan pari kelapa atau Genski sweet ray. Di mana ikan pari ini memiliki ciri-ciri yaitu di atas tubuhnya memiliki warna hitam rada keabu-abuan, dan di bawah tubuhnya ini pengunjung bisa lihat nih terdapatkan mulut yang bentuknya itu seperti selalu tersenyum pengunjung. Oleh sebab itu ikan pari ini nih dijuluki sebagai ikan yang ramah dan juga baik hati dikarenakan mulutnya seperti selalu tersenyum. Tapi ternyata walaupun ikan pari ini dijuluki seperti itu, ikan pari ini tergolong sebagai ikan yang berbahaya atau danger fish. Itu dikarenakan ternyata pengunjung di bagian ekor dari ikan pari ini yang panjang ini terdapat duri beracun yang bernamakan serotonin. Nah, duri beracun ini itu menyerang saraf dan juga otak pada manusia. Apabila nih duri beracun ini mengenai organ vital seperti lengan ataupun kaki, itu bisa menyebabkan kebas-kebas, kram, dan bahkan paling parahnya itu bisa mencapai kelumpuhan. Namun nih, apabila duri beracun ini mengenai organ vital seperti aris di dada ataupun jantung ataupun alat leher, itu bisa menyebabkan sampai dengan kematian. Karena ada satu cerita tragis di mana seorang peneliti asal
Australia bernamakan Robert Swift meninggal dunia tersengat oleh ikan pari tersebut di pengunjung. Tetapi yang menyengat itu bukan ikan pari kelapa. Yang menyengat Robert Swift ini adalah jenis dari ikan pari macan atau leopard prey, di mana disengatnya itu di bagian dada dari Robert Swift. Jadi Robert Swift ini sedang meneliti pola pergerakan dari ikan pari macan ini, tetapi naasnya tidak sengaja nih tersengat oleh ikan pari macan di bagian dari dadanya. Pengunjung mungkin tidak bisa melihat di sini ikan pari macannya. Nanti pengunjung bisa melihatnya saat pengunjung berkeliling di dalam terowongan bawah air laut ini. Nah, kita sudah berkenalan dengan sedikit fakta dari ikan pari ini. Kita langsung berkenalan dengan ikan pari ini, di mana ikan pari ini dia memiliki cara makan yang unik dan juga jorok pengunjung. Nah, di mana ikan pari ini makan dengan cara dimasukkan dan dikeluarkan berulang kali sampai makannya ke dalam mulutnya, baru bisa ditelan oleh ikan pari tersebut. Itu disebabkan karena nih ikan pari ini dia tidak punya rongga pipi yang membuat ikan pari ini harus makan dengan cara seperti itu, yaitu dimasukkan dan dikeluarkan berulang kali sampai makanan dibuat, baru bisa ditelan oleh ikan pari tersebut. Nah, kita sudah berkenalan nih dengan sedikit fakta dari ikan pari. Kita lanjut berkenalan dengan ikan-ikan atau biota-biota lainnya. Nah, saat ini kita sudah kehadiran salah satu biota reptil laut yang saat ini sudah ada nih di depan dari Kahilan. Ini adalah jenis dari penyu pengunjung. Jadi saat ini penyu ini sudah hadir di depan kita. Ini adalah jenis dari penyu sisik atau horseshoe sea turtle. Nah, yang saat ini hadir ini adalah penyu pejantan. Nah, bagaimana sih cara membedakan penyu dari jenis kelaminnya? Bedakannya itu gampang sekali pengunjung, yaitu dari ekor yang ada di belakang dari tubuhnya. Kalau pengunjung melihat nih, penyu di belakangnya itu ekor yang pendek atau pendeknya atau kecil, itu adalah jenis dari penyu betina. Tapi kalau misalkan panjang, yang pengunjung seperti lihat nih, ini panjang dan juga besar, ini adalah jenis dari penyu jantan. Jadi begitu pengunjung cara membedakannya, dilihat dari ekor penyu tersebut. Nah, kita lanjut berkaitan dengan fakta dari penyu-penyu ini pengunjung, di mana penyu ini merupakan jenis dari penyu sisik. Tetapi ternyata penyu sisik ini merupakan penyu terlangka sekaligus tercantik yang ada di dunia pengunjung. Terdapat 6 jenis penyu, tetapi penyu yang di Sulawesi Aquarium ini adalah penyu tercantik dan juga terlangka pengunjung. Selain itu nih, penyu ini dia memiliki kemiripan dengan kura-kura. Mungkin tadi penyu saat berkeliling, pengunjung melihat kura-kura yang ada di area the wetland. Nah, kami juga memiliki kura-kura di area the wetland. Mereka nih serupa tetapi tidak sama, di mana mereka memiliki 3 perbedaan masing-masingnya. Nah, di mana yang pertama yang paling menonjol yang kita bisa lihat itu adalah dari bentuk kakinya pengunjung. Di mana untuk kaki penyu ini dia bentuknya pipi, gepeng, disebut sebagai kaki creeper atau kaki dayung. Sedangkan kura-kura bentuk kakinya itu seperti tapak manusia dan juga memiliki cakar-cakar yang membuat mereka mudah dalam berjalan di atas permukaan tanah. Nah, kalau penyu kakinya ini membuat mereka mudah dalam berenang di lautan. Selain itu, perbedaan yang kedua itu adalah morfologi atau tempat kehidupan mereka. Di mana penyu ini habitatnya itu adalah di air laut atau air asin, sedangkan kura-kura habitatnya di air tawar dan juga daratan. Nah, selain itu nih ada fakta di balik kehidupan mereka, di mana untuk penyu berjantan nih yang jantannya hadir di depan kita, mereka ini menghabiskan masa hidupnya 100% di lautan, sedangkan yang betinanya itu 90% di lautan dan 10% di daratan, dan 10%-nya itu hanya untuk berkembang biak atau untuk bertelur saja pengunjung. Sedangkan kura-kura itu amfibi, dia 50% di dalam air dan 50% di daratan. Dan perbedaan yang terakhir yang ketiga itu adalah dari tempurungnya, di mana nih saat penyu atau kura-kura ini merasa terancam, penyu ternyata tidak bisa memasukkan tubuhnya ke dalam dari tempurungnya. Itu disebabkan karena penyu ini di dalam dari tubuhnya, wah kita sudah ada nih tamu kita salah satu biota yang ganas. Nah, kita langsung berkenalan dengan penyu tadi yang perbedaan ketiga, di mana pada titik ini dari tempurungnya penyu sama sendiri terancam, mereka tidak bisa memasukkan tubuhnya ke dalam tempurungnya. Itu dikarenakan ternyata di dalam penyu ini sudah ada terdiri dari jaringan otot dan juga lemak yang membuat penyu ini tidak bisa memasukkan tubuh mereka ke dalam dari tempurungnya. Sedangkan kura-kura dia masih memiliki ruang di dalam tempurungnya yang membuat kura-kura ini bisa memasukkan dirinya ke dalam dari tempurungnya. Nah, kita sudah berkenalan dengan 3 fakta dari penyu dan juga kura-kura. Nah, kita juga tadi sudah kami bilang kita sudah kehadiran salah satu biota terganas nih di Sulawesi Aquarium, yaitu ikan hiu sirip hitam yang tadi sudah berenang berkeliling di depan dari akuarium. Itu adalah jenis dari ikan hiu sirip hitam. Mari kita berkenalan dikit dengan ikan hiu sirip hitamnya nih. Wah, ikan hiunya sedikit agresif kan di pengunjung, mengelilingi Kak Hilal dan juga Kak Chandra. Nah, ikan hiu sirip hitam ini merupakan ikan hiu terganas di dunia, menempati urutan ke-26
dari 32 jenis ikan hiu yang berbahaya yang ada di dunia. Jadi terdapatkan ratusan jenis ikan hiu di dunia, tetapi hanya 32 saja yang dikategorikan sebagai ikan hiu yang berbahaya. Dan salah satunya ada di akuarium utama ini nih. Ini adalah jenis dari ikan hiu sirip hitam pengunjung. Nah, saat ini ikan hiu sudah berkeliling. Nah, di dalam akuarium sini terdapatkan 3 ekor ikan hiu sirip hitam. Tapi saat ini yang hadir nih, seperti yang Ujung bisa lihat, yang hadir saat ini masih satu aja nih yang minta makanan kepada kakak penyelam kami. Nah, kita bisa lihat nih kakak penyelam kami, Kak Ilal sudah melindungi dirinya nih dari keagresivan ikan hiu ini pengunjung. Boleh dong kasih tepuk tangan yang meriah nih untuk kakak penyelam dari Siwot atau Aquarium. Oke. Nah, kita sudah berkawan dengan ikan parinya, kita sudah berkawan dengan punya, dan kita sudah berkawan dengan ikan hiu juga. Oh, sudah dalam banyak tangan. Oke, ada kakak penyelam, hati-hati dalam air. Oke. Nah, saat ini kakak penyelam kami sudah pamit duduk ke belakang dari akuarium, di mana kakak penyelam kami akan sedikit berkeliling sebentar untuk menyuapi ikan-ikan yang belum bisa hadir. Nah, saat ini Kak Abah nih masih ada hadiah. Kak Abah ingin bagi-bagi hadiahnya sedikit nih. Nah, hadiahnya ini Kak Abah kita tebak-tebakan aja ya.